Halo semuanya. Wah. Baiklah, kita general reading. Ini pembacaan kartu. Energinya universal, general, energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok, energinya mungkin kebolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Ini timeless ya, boleh berlaku kapan aja, mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Itu. So, kali ini temanya berjudul Perkembangan hidupmu di 30 hari ke depan. Wah, kita cek ya, bagaimana perkembangan hidup kamu di 30 hari mendatang. Adakah perubahan yang gimana gitu? Atau ada seseorang yang berubah atau ya membuat kamu berkembang, atau ada orang yang bisa aja melakukan sesuatu untuk kamu atau kebalikan gitu. Bisa tentang kamu, orang di sekitarmu, atau orang yang terkoneksi dengan kamu. Bagaimanakah, ada perkembangan kah nanti dengan dia gitu ya. Oke. Ya. Dissipating. Oke. Jadi 30 hari ke depan, perkembangan hidup kamu sih aku ngelihat entah udah ada yang merasakan ya atau nanti. Ini ada beberapa yang kayak mulai bisa melepaskan diri dari situasi toksik. Situasi toksik ya situasi yang udah gak sehat, bikin tertekan batin, tertekan mental, seperti itu. Termasuk misalnya kamu punya relasi nih, atau punya koneksi dengan seseorang atau dengan siapa. Ya kalau kamu rasa itu sudah tidak berfaedah lagi, tidak ada gunanya, hanya buang-buang waktu, buang-buang energi, apalagi buang-buang materi ya. Kalau kamu udah capek berkorban, ini kamu sebenarnya bisa keluar dari situasi yang udah gak sehat itu lagi. Kalau kamu udah ngelakuin itu, hidup kamu bisa berkembang. Ini beberapa kalian yang selama ini selalu kasihan sama dia. Kamu gak tegaan, mudah kasihan gitu. Ya, kedepannya 30 hari ke depan, atau kamu udah ngerasa gitu, saatnya mulai tidak peduli gitu kan. Mulai bodoh amat. Buat apa sih kita terlalu fokus terhadap seseorang yang belum tentu mikirin kamu, yang hanya mempermainkan kamu. Bisa vice versa. Jadi kalau ada seseorang yang menjauh, menghindar, cuek ya udah mulai nggak peduli. Atau kamu rasakan itu kayak, oh dia udah makin menghindar nih, dia makin nggak jelas. Ya udah, aku juga bisa gitu. Tapi apa ya? Kembali ke diri masing-masing aja. Karena cerita hidup kalian kan beda-beda. Kalau kamu ngerasa ini semua udah di luar dari kemampuan kamu, ya lepasin. Kalau kamu rasa masih sanggup, ya gak apa-apa. Gitu. Ini 30 hari ke depan juga bisa loh, ada aja kemungkinan seperti keajaiban, miracle, mujizat mungkin bisa terjadi ya. Aku ngelihatnya di saat kamu merasa orang itu
benar-benar sudah tidak peduli, dan kamu pun ya saatnya mungkin aku melepas. Tapi ini ada beberapa kalian ngerasain seperti orang itu melakukan perubahan. Entah kamu tahu energinya, atau kamu tahu dari siapa, dari sosmed atau dari mana, atau dari mimpi, kamu melihat orang ini kayak udah mau berubah. Bahkan ada ini yang ya tiba-tiba dia datang, atau tiba-tiba dia hubungi kamu. Ada yang tiba-tiba gitu komunikasi dengan kamu. Bisa siapa aja ya. Orang ini seperti kayak nyadar, ya aku bersyukur sih bisa kenal kamu, dan kayaknya aku nggak mau sia-siakan kamu lagi. Beberapa seperti itu. Cie, oke. Nanti kita lihat ya, ada cirinya sih. Di akhir aku selalu kasih tahu ciri ya. Kita lanjut. Nah, ada Libra ya. Ini Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Aquarius, Capricorn lagi ya. Oke. Pisces lagi nih. Jadi ya mau apapun lah zodiak kamu, kan nggak harus patokan zodiak bisa energi doang kak ya. Ya sebenarnya kita nggak perlu menunjukkan siapa kita, nggak perlu kita mengumbar-ngumbar kebaikan kita. Kalau kamu baik, tetaplah baik. Kalau orang nggak mengakui kebaikan kamu, yang di atas tahu kok kalau kamu memang baik. Karena ya Tuhan itu kan selalu melihat siapa kita sebenarnya, siapa orang di sekitar kita, siapa yang terkoneksi dengan kamu. Jadi di sini ada keadilan ya. Beberapa kalian yang selama ini ngerasa aku kok tersakiti terus, aku terzolimi terus, kok dia nggak menghargai aku. Nah, di 30 hari ke depan ada kok keadilan itu. Entah ini keadilannya secara langsung ataupun nggak langsung. Misalnya, ya mungkin dia harus merasakan karma dulu, baru dia ada kesadaran untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Ini siapapun ya. Tapi bisa juga yang kayak, ya tiba-tiba aja sih bisa dia langsung bicara sama kamu. Ini ada energi tentang komunikasi. Orang ini gak bisa lupakan kamu. Ada yang merasa, ya aku butuh kamu, aku ketergantungan sama kamu. Jadi kayaknya aku harus melakukan sesuatu supaya relasi kita, koneksi kita ada perkembangan, ada kemajuan. Bahkan di sini ya mungkin beberapa dia mau kok ngelepasin sesuatu atau dia melepaskan yang lain demi kamu. Cie. Ini beberapa seperti itu. Tapi perhatikan tanda-tanda ya. Kalau kamu merasa ya dia masih sulit berubah, jangan dulu terlalu mudah menerima. Kita juga harus perhatikan apakah ini baik untuk kita jika bersama atau hanya menimbulkan karma. Nah, itu harus dilihat ya. Apalagi kalau kalian udah spiritual awakening, udah ada kebangkitan spiritual. Perhatikan tanda-tanda dari semesta ya. Perhatikan petunjuk-petunjuk dari semesta. Ini baik nggak ya dilanjutkan? Ini sehat nggak ya? Gitu. Kamu nanti jadi tahu. Intuisi kamu tuh makin tajam lah. Kamu tahu mana yang baik, mana yang enggak. Mana orang yang memang benar-benar baik, mana yang tidak gitu. Kita lihat lagi. Hahaha. King of Cups. Wow. Ada Cancer.
Pisces, Scorpio, Leo, Sagittarius, Aries, ya. C, Leo, mungkin ada keadilan. Oh, Cancer lagi. Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Gemini, strong ya ini Gemini. Ada keadilan Gemini, Aquarius, Libra. Oke. Taurusnya juga kuat ya. Ada Cancer, Leo, Aquarius, Scorpio, bisa energi aja. Jadi ini bagus nih warnanya. Ada kayak ya kehidupan yang penuh dengan warna-warni. Gini sih, aku ngerasain ya ada koneksi kuat antara kamu dengan seseorang. Ini bisa twin flame sih. Ada soulmate juga, tapi aku ngerasa lebih kayak twin flame ya. Mirror. So, ini entah siapa ya. Entah orang sebelumnya atau orang sesudahnya. Bisa lama, bisa baru, bisa yang kemarin atau yang sekarang. Dia baper nih sama kamu. Cintanya mulai tumbuh sama kamu. Dia ini makin sayang sama kamu gitu. Jadi akan terjadi shocking moment yang shock gitu ya. Kamu mungkin nanti kaget, atau ini beberapa udah ada yang rasain sih, bisa 30 hari ke depan nanti ya. Tiba-tiba aja ya semesta bisa mendorong dia untuk bicara sama kamu, tapi kamu di sini kayak bingung. Apalagi kalau kamu udah tahu jati diri kamu udah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Apalagi kalau ini cinta bersegi-segi gitu kak. Entah pihak dia, pihak kamu, atau siapa, ada orang lain. Itu jujur aja ya, kalau cinta bersegi-segi, itu mau dibawa kemana hubungan itu. Entah siapa yang ada orang lain, kalau udah segitiga aja, segi 4 lah, segi 5 atau apa. Ya hubungan kamu sama dia mau dibawa kemana. Jadi nanti kamu mikir, kalau hubungan ini dilanjutkan atau dia datang lagi nih, ini ada memang energi dia mendekat ke kamu. Kamu akan ngerasa, ya kalau memang aku gak berkembang sama dia buat apa. Kan umur makin bertambah, aku juga ingin melanjutkan hidup. Masa energi gini-gini aja, toksik terus, gak sehat. Aku males terkoneksi terus. Kalau memang gak bisa bersatu, ya buat apa gitu. Beberapa kalian ya berubah gitu mindset kamu, berkembang pola pikir kamu gitu. Ya memang cinta itu kadang misteri ya. Kita gak bisa memilih sama siapa kita jatuh cinta. Apalagi kalau yang kita cintai itu ternyata tidak pantas gitu, tidak layak. Ya kamu akan berpikir terbuka bahwasanya yang mencintai kan gak harus memiliki. Mungkin dia gak bisa jadi partner hidup saya, tapi bisa menjadi partner jiwa. Jadi kalau sekedar komunikasi ya sekedar silaturahmi aja. Kamu akan merasa, ya aku memang mencintainya, tapi jangan baper lah. Kamu akan seperti nge-push diri kamu, menekan diri kamu, menekan hati, perasaan kamu. Ayo dong, gue jangan baper nih. Jangan karena dia buka blog. Jangan karena dia udah berteman di sosmed sama gue, dia udah ngeliat postingan gue, jangan baper gak mau baper gak usah lah gitu. Nah gitu sih. Jadi batuk ya. Ya. Kalau kamu udah bisa berdamai dengan keadaan, menerima kenyataan, nah hidup kamu bakalan jelas nih arahnya kemana. Kamu bisa hidup lebih baik. Yang tadinya mengabaikan hal-hal lain, ya kamu jadi fokus sama karir,
fokus sama bisnis, keuangan. Kamu juga fokus sama orang-orang yang lebih baik, yang lebih layak lah gitu. Kamu jadi bisa menemukan soulmate. Kan tidak semua twin flame harus bersatu ya. Kita harus mikir bersatu itu menyakiti kita nggak, atau menyakiti orang di sekitar kita. Nah, itu harus dipikirin, Kak. Gitu. So, ini beberapa kalian, ya bagus sih energi kamu. Ini berkembang. Yang tadinya merasa sulit banget untuk melepas, sulit banget move on, pada akhirnya bisa kok ya. Tapi pelan-pelan aja. Kita nggak bisa langsung 100% melupakan, tapi kalau mengikhlaskan, melepas itu bisa. Jadi kalau teringat, kamu juga kayak, ya udahlah, namanya juga orang yang pernah hadir di hidup gue. Jadi kalau teringat ya wajar lah. Cuma gak usah baper lah. Ayo dong hati, perasaan gue. Bisa dong diajak kerja sama ya. Gak usah baper. Nah kayak gitu. Ya, very good. So far so good ya. Sejauh ini ya mungkin kedepannya juga bisa lebih baik. Ini beberapa bisa loh kamu menemukan orang lebih baik. Mungkin kamu akan berpasangan sama yang lebih baik. Ada perkembangan hidup ya. Ya mudah-mudahan aja sih kayak kerjaan kamu atau apapun yang kamu usahakan berhasil. Dan banyak yang mendekat ke kamu. Ada energi seperti, ya kamu senang sih. Kamu bisa menjadi populer nih. Maksudnya ya teman lama, teman kamu, saudara, keluarga, bahkan dia ini bisa nyariin kamu karena kamu berkembang nantinya. Atau mereka ngelihat lu kayak bercahaya banget gitu. Ini bisa dia mencari kamu, entah siapa ya. Nyariin kamu tuh karena aura kamu bagus, atau kayaknya kamu bisa diandalkan. Kayaknya kamu hidupnya udah lebih baik 30 hari ke depan. Atau ya mereka merasa kamu baik. Tapi ada juga yang menghampiri karena penasaran sama kamu. Penasaran. Nih. Ini terutama kalian yang udah menjadi jiwa baru. Yang sudah awakening ya. Sudah terbangun secara spiritual. Ya mungkin kamu, ini beberapa, ya sebelumnya mungkin banyak menyendiri, isolasi diri lah, menarik diri. Kamu merasa, udahlah aku nyamannya sendiri aja, nonton tarot. Ya gitu. Ada yang sambil kerja, sambil ngapain gitu nonton tarot. Apalagi mau tidur nonton tarot sampai besok pagi. Ketiduran. Ya mungkin itu membuat kamu tenang gitu. Jadi orang ngerasa ini entah dia ya, atau teman kamu, atau saudara, keluarga, siapapun, jadi penasaran kamu tuh kenapa gitu. Tapi mereka ngelihat kok, ya kamu seperti bersinar gitu, bercahaya. Terlepas kamu bisa meraih atau enggak pencapaian hidup, tapi ya mungkin karena kamu udah banyak dapat pencerahan, jadi orang ngeliat kamu nyaman. Ini banyak yang baper sama kamu. Itu sih. Ada perubahan kok dalam diri kamu. Meskipun kamu belum 100% menerima kelimpahan, tapi setidaknya diri kamu tuh udah banyak berubah. Orang senang sama kamu. Gitu, Kak. Kita lihat lagi ya. Ya beberapa yang menanti-nantikan orang yang lebih baik atau relasi yang lebih baik, ya kamu bisa kok dapatkan itu. Nah, tetaplah berbuat baik. Siapapun yang pernah menyakiti kamu, ya. Kalau manusia nggak menghargai kebaikan kamu,
ya biarin aja, itu kan manusia. Kamu lebih kayak berharap apresiasi dari Tuhan aja gitu. Jadi kamu kedepannya tuh hidup kamu nggak seperti duniawi. Mungkin kayak aku ngelakuin sesuatu harus ada pengakuan, harus ada penerimaan sebelum-sebelumnya gitu. Tapi sekarang enggak. Kamu mau melakukan sesuatu itu benar-benar dari hati, benar-benar ya berharap pahala dari yang maha kuasa kayak gitu. Enggak mikirin omongan orang gimana. Nih, kamu berbahagia. Beberapa kalian yang ya ini beberapa sih, kalau udah nggak terlalu aktif di sosmed, kamu bisa kok aktif lagi di sosmed. Cuma kamu nggak terlalu berlebihan sih menggunakan sosmed. Lebih kayak ya pakai sosmed lagi lah untuk membangun silaturahmi sama yang lain. Terus kamu kalau mau upload sesuatu, mau posting sesuatu di sosmed, kamu lebih kayak ya ini yang aku suka. Aku mau posting hal positif, mau posting hal spiritual, mau posting tentang twin flame. Ya aku mau repost ini. Ya mau bikin kata-kata ini, ya udahlah kan ini sosmed aku. Nah, kamu lebih kayak gitu. Kamu nggak mikir sih. Ya orang mau bilang apa, mau ada yang like atau enggak, mau ada yang komen atau tidak ya. Yang penting aku berbuat kebaikan, aku share yang positif. Beberapa kalian gitu. You are awesome. Kamu luar biasa. Ya. Isolasi kamu selama ini berguna. Nyari pencerahan itu ternyata bisa bikin healing. Dan kamu sebenarnya nggak perlu ngemis-ngemis ya, atau kamu nggak perlu berusaha keras membuat orang suka sama kamu, karena kalau kamu udah menyayangi diri kamu sendiri, menebarkan yang positif ya, ada aja kok orang yang suka sama kamu, bahkan sepositif kamu. Ini beberapa kalian yang hidupnya selama ini sedih, pahit, sulit, Tuhan kasih loh kesempatan buat kamu, rezeki kah, kerjaan atau usaha atau apa gitu lancar. Jadi kamu bisa sedikit-sedikit kayak ya pengen jalan-jalan ke sini ke situ ya, bisa. Ada kok rezekinya. Kamu dicintai sama yang maha kuasa. Wih, luar biasa ya. Oke, jadi nggak usah terlalu berharap pada manusia. Kalau kamu nggak mau kecewa. Ya kalau kalian merasa nggak apa-apa lah berharap, boleh-boleh aja, cuma jangan berharap berlebihan ya. Kalau berharap berlebihan, takutnya kecewa berlebihan kalau tidak sesuai dengan harapan. Oke. Nih, Ace of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. Oke. Aquarius ya. Pisces ya. Libra, Gemini. Aquarius lagi. Leo. Scorpio. Virgo. Wah, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Capricorn. Ini mungkin yang strong juga Libra sama Taurus ya. Ada Leo, Sagittarius, itu Pisces tadi ya. Virgo strong. Beberapa kalian yang ingin, ya tadi aku ada bilang keluar dari zona yang nggak sehat lagi, atau pengen pindah, kamu bisa loh pindah. Misalnya mau pindah orang, kamu maunya nggak dia lagi lah, ya kamu bisa. Atau kamu pengennya kerja kemana, bisnis kemana, aku pengen kesini ke situ, bisa gitu kak. Jadi ini bagus energinya. Yang perlu kamu lakukan ya, kamu cukup
fokuslah sama diri kamu. Kumpulkan koin-koin kamu ya. Kumpulkan materi, ya kalau kamu mendapatkan rezeki ditabung. Terus tinggal ya doakan aja. Semoga ada kesempatan untuk benar-benar pindah ke zona yang lebih baik atau hidup lebih baik. Kamu pengen apa? Ini bakalan dikasih loh. Terus ini beberapa kalian yang selama ini cemas, khawatir, takut. Kamu ya 30 hari ke depan gak akan seperti itu lagi. Apalagi ya, ini kan udah mau akhir tahun. Kamu ngerasa ya udah relax aja, jalani aja sisa-sisa tahun 2021 ini. Ya kalau ini belum tercapai ya udah, kan masih ada tahun depan. Kalau tahun ini masih begini dengan dia ya udah, masih ada tahun depan. Jadi tidak semua resolusi itu harus beres ya. Kita kan manusia bisa berencana, tapi kan Tuhan yang menentukan. Kalau kita ngerasa tahun ini bisa loh ternyata begini, tapi ternyata enggak, ya mau gimana? Kamu kan udah berusaha, kamu udah berdoa gitu. Kalau kamu rasa udah lakukan itu ya udah, berarti selebihnya ini memang rencana dari Yang Maha Kuasa. Mungkin ada yang memang kamu harus lebih bersabar lagi, lebih berusaha lagi, tahun depan baru dikasih. Ya kadang begitulah hidup ya. Setiap manusia itu cobaannya beda-beda. Mungkin karena kamu orangnya kuat, level hidup kamu tuh terus-menerus diuji gitu. Kayak ya kamu diuji terus-menerus supaya level hidup kamu naik, dan naik. Jadi kadar kekuatan manusia kan beda-beda. Jadi kalau kamu banyak cobaan, itu berarti kamu strong, kamu kuat. Jadi kalau nanti berkah yang diberikan ke kamu, ya nggak cuma-cuma. Berkah itu pasti besar-besaran, gitu. Ini beberapa kalian yang berharap seseorang mengambil keputusan. Ya, dia bisa mengambil keputusan. Kalau ini konteksnya ada pihak lain, entah pihak ketiga, keempat, orang lain kah, orang tua, keluarga, teman atau siapa, ya kalau kamu ngerasa itu bukan kapasitas kamu untuk ikut campur urusan dia, ya udah nggak usah ikut campur, biarkan dia sendiri yang menyelesaikan urusan-urusan dia. Maksudnya ya, misal nih dia mendekat ke kamu, menawarkan cinta, pengen begini, pengen begitu dengan kamu. Ya kalau kamu merasa, ya aku mau sih, ya itu terserah kamu. Cuma biarkan dulu dia beresin urusan-urusan dia, gitu ya. Entah memang dia harus melepas yang lain, atau memang dia harus ngeberesin hubungannya sama yang lain, ya biarin dulu dia selesaiin itu. Jadi jangan terlalu terburu-buru menerima seseorang, padahal dia dealing juga sama orang lain. Nah, itu jadi situasi karma, gitu kan. And then, ya, jangan mudah percaya. Jika ada seseorang yang tiba-tiba komunikasi, dia ceritakan, aku begini loh, hidupku gini, keluargaku gini, kerjaanku begini, aku tuh sama dia gini loh, sebenarnya bla bla bla. Nah, coba kamu lebih berhati-hati juga. Kalau kamu rada-rada kurang yakin sama orang ini, kan kamu bisa selidiki, ini bener nggak omongan orang ini, atau dia ngasih harapan palsu doang. Nah, atau kamu cek energinya di tarot. Jadi ya kedepannya banyak sih perkembangan kamu nggak terlalu bucin, bahkan memang nggak mau bucin lagi. Ya tidak mau menjadi naif ya dalam percintaan. Jadi sebenarnya cinta itu kan bagian dari pendewasaan diri. So, ya kamu kedepannya bisa semakin smart, semakin bijak, semakin pintar, semakin dewasa. Cinta itu kan perlu bukti, nggak sekedar janji doang, nggak sekedar ucapan dia doang. Ya kamu nggak mau lah dibodoh-bodohin, nggak mau, ya kalau tidak ada kejelasan buat apa, seperti itu.
Dan setiap koneksi, relasi itu memang tidak semua harus ada penyelesaian yang benar-benar nyata. Ya, kalau kamu merasa, aku udah berusaha sih, aku udah berusaha sabar, aku mau ini diberesin baik-baik. Tapi kalau dia tidak ada itikat baik dan tidak mau diajak kerjasama, membereskan semuanya, ya udah, berarti memang harus selesai. So, ya lihat diri masing-masing aja. Kalau kitanya udah berusaha, ya berarti udah gitu. Selebihnya biarlah Tuhan yang ngatur itu. Dan biarlah itu urusan dia sama yang di atas gitu. Oke. Baiklah. Kita lihat ya ciri. Ini ciri dia kah atau kamu? Kalian beberapa aja. Aku bacain huruf dulu. Mungkin huruf ini di namanya atau nama kamu. Bisa aja nama orang yang memang mendekat ke kamu, atau ya bisa berkembang hidup kamu seperti itu ya, atau ya ada perkembangan koneksi atau penyelesaian yang baik dengan huruf ini, tapi bisa huruf kamu ya. Oke. Ada Z, M, ada W, U, ada K, Y, L, N, R, Q, A, B, T. Ada G. Oke. Ini ada C. Ciao Bella. C. Ada X ya. Ini X bisa mantan, bisa orang lama. Oke, ada H sama ada S. Mungkin di awal nama, di tengah atau di akhir ada huruf ini ya. Sekarang ada wilayah, tempat. Ini bisa berkaitan dia atau kamu, kalian atau beberapa, entah dari tempat ini, pernah ke tempat ini atau pengen ke tempat ini. Wah, Thailand. Oke. Australia, Aussie. Ada Palembang, Ambon, Cirebon, Tangerang, Manado, Oke, Vietnam, ada Taiwan, Bengkulu, Surabaya. Wah, Surabaya ya. Ada Semarang, China, dan Balikpapan. Kamboja, Arab Saudi, ada yang pengen ke sana? Mungkin ya, ada Pekalongan. Wah, ada Swiss di Eropa ya, Swiss. Ada Afrika, Pontianak, Kalimantan ya. Belanda, Eropa, oke?
Cie, ada Cilacap, ada Sumedang. Wah, Palu, Kendari, Wonosobo. Oke. Bottom of the deck, Ternate. Mungkin ada yang pengen ke sana, pernahkah atau ada kaitan ya? Ternate itu Maluku ya. Maluku bagian utara. Ya, itu kan. Oke, jadi sampai di sini dulu general reading kali ini. Mungkin beberapa aja yang relate atau vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.